Israel dalam bahaya. Iran telah ciptakan rudal jelajah 1.400 km. Israel siap-siap dihantam. Di tengah euforia perdamaian antara Uni Emirat Arab dengan Israel, Iran baru saja meluncurkan rudal raksasa pembunuh yang telah berhasil diciptakan melalui industri dalam negerinya. Yang lebih dahsyatnya, rudal baru ciptaan Iran itu memiliki daya jelajah yang mengerikan. Ada 2 rudal yang dirilis Kementerian Pertahanan Iran. Dari informasi yang diterima FIFA Militer, Kamis 20 Agustus 2020, kedua rudal itu masing-masing memiliki daya jangkau 1.400 km dan lebih dari 1.000 km. Menurut Menteri Pertahanan Iran, Amir Hatami, rudal berdaya jangkau 1.400 km itu diberi nama Qasem Soleimani. Nama itu diberikan pada rudal untuk menghormati Komandan Quds Maizen Soleiman yang tewas dibunuh Amerika dan Israel di dekat Bandara Baghdad, Irak, awal Januari 2020 lalu. Sedangkan rudal jelajah yang memiliki daya jangkau 1.000 km diberi nama Martir Abu Mahdi. Nama ini merupakan nama dari almarhum Komandan milisi Irak Abu Mahdi al-Muhandi yang juga tewas bersama Maizen Soleimani. Dengan kemampuan jangkauan melebihi 1.000 km itu, maka ini adalah sebuah ancaman serius buat Israel. Sebab kedua jenis rudal itu dengan mudah bisa menjangkau Tel Aviv dan menghancurkan kota itu. Jarak Iran dengan ibu kota bangsa Yahudi itu sekitar 1.000 km saja. Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan rudal-rudal itu hasil industri senjata dalam negeri selama embargo senjata diberlakukan. Rudal dan terutama rudal jelajah sangat penting bagi kami. Fakta bahwa kami telah meningkatkan jangkauan dari 300 km menjadi 1.000 km dalam waktu kurang dari 2 tahun adalah pencapaian yang luar biasa, kata Presiden Iran Hassan Rouhani. Sementara itu, militer Iran menampilkan rudal balistik darat ke darat pada Kamis 20 Agustus 2020. Menteri Pertahanan Amir Hatami mengatakan rudal Iran ini memiliki jangkauan sekitar 1.400 km. Rudal darat ke darat ini bernama Qasem Soleimani. Tayangan rudal baru itu disiarkan di televisi negara Iran. Kedua rudal baru ini diklaim sebagai senjata yang akan memperkuat daya tangkal Iran menghadapi musuh. Soleimani, kepala pasukan elit Quds Iran, dan Abu Mahdi al-Muhandis yang merupakan komandan pasukan milis Irak, tewas dalam serangan Januari oleh drone militer Amerika Serikat saat konvoi di Bandara Baghdad. Rudal dan rudal jelajah sangat penting bagi kami. Kami telah menambah jangkauan kemampuan rudal itu dari 300 km menjadi 1.000 km dalam 2 tahun merupakan capaian besar. Pengumuman ini terjadi setelah upaya Amerika Serikat memperpanjang embargo senjata terhadap Iran di PBB tidak berhasil. Memanas, Hamas lepaskan roket, Israel kerahkan jet tempur. Kawasan jalur Gaza Palestina yang dikuasai kelompok Hamas mulai memanas. Peringatan Israel agar Hamas menghentikan balon udara pembakar dibalas dengan serangan udara jet tempur Israel. Pada Kamis 20 Agustus 2020 malam, pejuang Hamas melepaskan 12 roket ke Israel dari jalur Gaza. 9 diantaranya dicegat. Israel langsung membalas dengan 3 serangan udara pada sasaran yang terkait dengan penguasa militer Hamas di wilayah itu, kata militer Israel pada Jumat 21 Agustus. Itu adalah baku tembak paling serius di sepanjang perbatasan Gaza dalam beberapa bulan ini, tetapi tidak ada laporan korban jiwa. Polisi mengatakan gedung dan kendaraan di Israel rusak dan unit penjinak bom telah dikirim untuk mengambil pecahan peluru dan bagian roket. Dalam beberapa pekan terakhir ini, kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Hamas telah meluncurkan balon pembakar ke Israel, memicu lahan pertanian terbakar dalam upaya menekan Israel agar meredakan blokade yang diberlakukan seusai Hamas menguasai 2007. Tembakan roket menandai peningkatan yang signifikan. Israel dan Hamas telah berperang 3 kali dan beberapa pertempuran kecil selama 13 tahun terakhir ini. Tidak ada pihak yang diyakini mencari perang, tetapi setiap korban dapat memicu konflik yang lebih luas.
Kami tidak akan tinggal diam, sementara Hamas berada di luar kendali, kata Presiden Israel Reuven Rivlin dalam sebuah pernyataan. Militer akan merespon dengan kekuatan dan tekad melalui serangan mendadak setelah serangan Hamas. Kami akan terus melanjutkan gempuran meskipun membutuhkan kesabaran, katanya. Israel telah menutup satu-satunya penyeberangan komersial Gaza. Hal itu telah menyebabkan satu-satunya pembangkit listrik di wilayah itu ditutup karena kekurangan bahan bakar. Sebanyak 2 juta penduduk wilayah itu hanya menikmati 4 jam listrik sehari. Israel juga melarang penangkapan ikan di perairan pesisir Gaza, tindakan yang dikatakannya sebagai tanggapan atas balon pembakar. Mediator Mesir berada di Gaza awal pekan ini mencoba untuk menopang gencatan senjata informal tetapi pergi tanpa mengumumkan kemajuan apapun. Israel telah mengizinkan Qatar untuk memberikan bantuan ratusan juta dolar Amerika Serikat ke Gaza dalam beberapa tahun terakhir ini. Hal ini untuk menjaga ekonomi agar tidak runtuh dan menjaga ketenangan warga Gaza. Baku tembak terakhir dimulai Kamis 20 Agustus 2020 ketika Hamas menembakkan 2 roket yang mendarat di dekat pagar keamanan. Beberapa jam kemudian tembakan 3 roket dicegat oleh pertahanan rudal Israel. 7 roket lainnya ditembakkan Jumat 21 Agustus 2020 pagi. 6 diantaranya ditembak jatuh. Militer Israel mengatakan melakukan serangan udara yang menargetkan infrastruktur militer Hamas, termasuk yang digunakan untuk membuat amunisi roket. Itu adalah pertukaran lintas batas paling serius sejak Februari 2020. Seusai kelompok jihad Islam yang lebih kecil menembakkan sekitar 80 roket ke Israel. Untuk membalas salah satu pejuangnya tewas dekat perbatasan ketika diduga menanam bahan peledak. Kemudian Israel menyerang lusinan sasaran di seluruh wilayah jalur Gaza. Balas serangan roket, tank Israel gempur Hamas di Gaza. Tank Israel menembaki posisi militer gerakan Hamas yang berkuasa di wilayah jalur Gaza. Serangan ini dilakukan pada Sabtu 22 Agustus pagi waktu setempat, beberapa jam setelah sebuah roket diluncurkan ke Israel Selatan. Sebuah pernyataan dari militer Israel mengatakan tank-tank Israel menargetkan pos-pos militer Hamas di jalur Gaza Selatan sebagai tanggapan atas tembakan roket pada Jumat 21 Agustus tersebut. Roket yang memicu sirene di Israel Selatan dicegat oleh pertahanan udara tanpa menimbulkan korban atau kerusakan. Sumber-sumber keamanan Gaza mengatakan seperti dilansir kantor berita AFP pada Sabtu 22 Agustus 2020. Tembakan tank pada Sabtu itu menargetkan pos pengamatan Hamas di timur Rafah dan timur Khan Yunanis dan tidak menimbulkan korban. Israel telah membombardir Gaza hampir setiap hari sejak 6 Agustus sebagai pembalasan atas peluncuran balon yang dilengkapi dengan bom api atau kadang-kadang juga roket. Pada Kamis 20 Agustus malam waktu setempat, para militan Gaza menembakkan selusin roket ke Israel yang menanggapi dengan serangan udara di pabrik roket dan infrastruktur bawah tanah. Sementara itu, para petugas memadam kebakaran Israel terus memadamkan api di lahan pertanian dan semua belukar yang dibakar oleh balon api yang diluncurkan dari Gaza. Delegasi Mesir saat ini telah mencoba menangani kedua belah pihak untuk kembali ke gencatan senjata informal. Mesir telah bertindak untuk menenangkan gejolak yang berulang dalam beberapa tahun terakhir untuk mencegah terulangnya 3 perang yang telah dilakukan antara Israel dan Hamas sejak tahun 2008.